Bung Rocky, akhirnya Presiden Jokowi itu membantah bahwa dia nggak pernah ngomong soal dia pengen jadi calon wakil presiden gitu. Nah, respon dari netizen ini macam-macam. Sebagian ada yang sebagian besar saya kira tidak percaya, tapi ada juga yang percaya. Cuman ada tambahan kata dia. Sebenarnya ini omongan ini bagus, kabar bahwa Pak Jokowi nggak ada niat jadi cawapres, tapi sayangnya kalau yang ngomong Pak Jokowi. Nah ini saya udah berat ini kalau situasi segini. Jadi saya membayangkan dalam posisi Pak Jokowi ini, buat sialan ya, gua kok ngomong bener salah, nggak ngomong juga gua salah. Jadi gimana nih Bung Rocky? Ya kalau Pak Jokowi bilang memang siapa sih yang ojok-ojokin saya jadi wakil presiden? Ya jawab aja sendiri Pak Jokowi. Nggak tahu kok nanya saya. Jadi udah terjadi semacam bentukan kebudayaan yang menganggap bahwa ya Pak Jokowi itu orang yang selalu bersembunyi ketika justru udah terjebak gitu kan. Ya kalau terjebak ya udahlah, keluar aja dari persembunyian. Udah terjebak, ngapain lagi sembunyi itu. Jadi ambisi Pak Jokowi nggak mungkin dia pertanyakan sendiri itu. Jadi orang memang mendefinisikan bahwa Pak Jokowi ambisinya nggak habis-habis, dari mau jadi 3 periode gagal, berupaya untuk melalui KIB udah berantakan KIB, lalu sekarang mau jadi wapres saja, dan bahkan udah ada fasilitasnya itu apa namanya Prabowo Jokowi apa itu segala macam itu tuh. Tapi mungkin Pak Jokowi juga akan bilang, saya nggak mau jadi wapres, saya mau jadi menteri sosial aja nanti itu. Ya udah, sebutin aja, kalau itu nggak perlu ada musyawarah rakyat segala macam. Jadi dari awal persiapan Pak Jokowi memang terbaca oleh publik kok. Mulai dari berupaya untuk mengubah aturan 3 periode, lalu masuk pada musyawarah rakyat segala macam, dan sekarang diupayakan melalui juru bicara Mahkamah Konstitusi bahwa boleh wakil presiden. Jadi semua rentetan itu algoritmanya mengarah pada keinginan Jokowi untuk tetap bisa mengendalikan politik Indonesia. Nah di situ jebakannya tuh. Oke, dan kemudian semua orang juga kan jadi teringat kalau Pak Jokowi membantah itu. Waktu itu soal 3 periode juga dibantah oleh Pak Jokowi. Soal perpanjangan masa jabatan juga dibantah oleh Pak Jokowi. Tapi faktanya kemudian belakangan juga orang tahu bahwa ya Pak Jokowi itu intensinya untuk menjadi untuk mencalon kembali presiden itu kan kelihatan banget. Jadi kayak sebenarnya seperti orang yang bersembunyi di tempat terang gitu ya Pak Jokowi. Ya itu masalahnya, Pak Jokowi ingin persembunyiannya itu nanti dijaga oleh presiden berikutnya tuh. Kan itu di benaknya kan begitu, deep psikologinya begitu tuh. Ini semua terjadi karena akhirnya Pak Jokowi merasa nggak aman justru. Terhadap siapa? Ya terhadap Ibu Mega terutama. Kalau terhadap yang lain mungkin orang anggap ya biasa-biasa aja. Tapi Ibu Mega kan menyimpan kejengkelan atau bahkan dendam yang agak kuat pada Jokowi yang nggak bisa diatur. Yang menganggap bahwa lo dibesarkan oleh PDIP, tapi justru orang lain yang dapat keuntungan material dari kepemimpinan Pak Jokowi yang 7 tahun itu. Jadi kalau Pak Jokowi mau merasa aman dalam persembunyiannya nanti pasca 2024, ya udah minta maaf aja pada Ibu Mega kan. Ibu Mega pasti akan jamin itu. Mungkin Pak Jokowi jadiin semacam sekretaris jenderal PDIP. Di situ aman pas itu. Nah, soal-soal beginian yang saling lempar sinyal pada Ibu Mega, Pak Jokowi lempar sinyal pada Ibu Mega. Ibu Mega menganggap bahwa saya taat pada konstitusi. Dari awal saya udah bilang jangan 3 periode. Walaupun orang anggap bahwa 3 periode memang menghalangi Puan. Tapi itu paralel aja kan. Konstitusi juga bilang begitu. Jadi ini kesulitan kita untuk membaca politik Indonesia karena menyembunyikan ambisi itu. Dan Jokowi seperti di dalam semua hal, dia tidak mau eksplisit. Dia mau lihat dulu rame baru dia berkomentar. Padahal ini udah rame dari awal soal-soal ini. Jadi kesempatan Pak Jokowi untuk menunjukkan integritasnya udah hilang, udah habis. Bahkan di mata Ibu Mega ya udah dianggap udah terserah deh, lu mau kemana pun udah gue nggak peduli lagi. Kira-kira itu intinya. Nah sinyal itu juga membuat orang merasa kayak kalau begitu penerus Jokowi juga nggak ada gunanya. Jadi yang tersiksa nanti Ganjar akhirnya kan. Ganjar akhirnya keluar juga dari screen, dianggap ya itu cuma penerus Jokowi jauh buruk apalagi penerusnya. Kira-kira begitu alam pikiran netizen. Ini bukan alam pikiran saya cuma mencoba membaca alam pikiran netizen. Kasihan Pak Ganjar nanti. Ya, tapi saya membayangkan begini ya, kalau kita membayangkan dari psikologi atau tekanan, bukan psikologi lah, dari posisi Pak Jokowi.
Bahkan bagi Pak Jokowi ini semacam ada bayang-bayang lah bahwa kekhawatiran pasca pemerintahan ini nanti bakal banyak persoalan yang muncul gitu ya, karena kekuasaan sudah tidak di tangan lagi gitu. Muncullah terutama kasus-kasus putra-putranya misalnya, itu kan bisa muncul. Dan siapa yang bisa jamin bahwa seorang presiden penggantinya itu nanti akan tetap tunduk pada Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi sekali lagi beda dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati masih punya instrumen, yakni partai politik yang masih terus bisa mengontrol dan mengendalikan pemerintahan. Kalau Pak Jokowi kan dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya partai politik. Jadi begitu selesai, ya presiden yang berikutnya bisa goodbye juga pada Pak Jokowi. Bayangin misalnya kok Pak Prabowo jadi presiden, atau Pak Ganjar jadi presiden, atau Anies jadi presiden tuh. Lalu Jokowi kasih semacam sinyal, lindungi saya, lindungi keluarga saya, itu nggak akan ada yang peduli. Karena begitu terjadi perubahan politik, kimia juga berubah tuh. Fungsi masyarakat sipil makin menjadi-jadi tuh. Karena berkali-kali saya terangkan bahwa bandul politik akan bergeser dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Dari prinsip-prinsip yang oportunis di zaman Jokowi ke prinsip yang terbuka dan berintegritas itu yang akan terjadi, yang ditagih. Karena terlalu lama Pak Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk sekedar siksak dan nggak ada arah tuh. Siksak tuh kan nggak ada arah tuh. Oligarki juga akan menganggap udah kita tinggalkan aja Pak Jokowi karena udah nggak ada gunanya juga. Para pengusaha bisnis besar sekarang mulai mendekati capres yang potensial untuk melindungi bisnis mereka. Jadi lebih baik Pak Jokowi paham bahwa kekuasaan itu tidak mungkin dilindungi dalam sistem demokrasi itu. Yang mencari perlindungan justru pemain-pemain bisnis, karena mereka yang punya kepentingan dengan bisnisnya tuh ke masa depan. Jokowi kepentingannya apa? Jadi itu yang kita menasihati sebenarnya presiden supaya waktu dia lengser orang nggak cerca dia tuh. Kita ingin presiden itu kalau Jokowi lengser orang nggak kalau dia lewat di mall, Pinocchio lewat, ya, apa namanya king of lip service lewat, kan nggak enak tuh. Jadi sebaiknya Pak Jokowi kasih aja pidato bahwa saya memang sudah memperhatikan keadaan kehidupan demokrasi dan saya kurang berhasil untuk menjadikan Indonesia itu punya harapan. Oleh karena itu, saya berharap pengganti saya itu melanjutkan kepemimpinan saya. Begitu aja sinyalnya. Nggak usah kasih sinyal bahwa Ganjar mesti ganti dia, atau Erick Thohir, atau Prabowo. Itu justru berbahaya bagi Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi yang saya hormati sebagai manusia ya, bukan sebagai kepala negara tuh. Ya. Saya membayangkan begini ya, ketika kemarin saja ya 3 periode itu saja kita sudah heboh karena itu dianggap mencederai demokrasi gitu ya. Bagaimanapun juga. Nah, tapi kalau ini jadi wapres, itu menurut saya itu bukan hanya mempermalukan Pak Jokowi, tapi juga mempermalukan bangsa loh. Kita apa kata dunia ini kalau itu sampai terjadi? Ya, dunia akan bilang daur ulang pun itu salah. Masa daur ulang gradasinya turun. Justru kalau daur ulang gradasinya naik itu artinya ramah lingkungan. Kalau dari presiden jadi wakil presiden, orang melihat artinya nggak ada mutunya nih orang nih, dia tetap ingin mengendalikan presiden yang dia atur-atur itu kan. Itu soalnya tuh. Jadi tetap kalau Jokowi ingin jadi wakil presiden, orang anggap dia sebetulnya memang presiden walaupun jabatannya wakil presiden. Artinya dia akan pilih presiden yang bisa dia kendalikan sebagai wapresnya. Padahal sebetulnya juga nggak bisa tuh, sebagai presiden aja dia nggak bisa ngatur negara, apalagi sebagai wakil presiden kan. Jadi poin itu juga wakil presiden kan itu bukan sesuatu yang berguna sebetulnya, itu hanya untuk keadaan darurat. Tapi Pak Jokowi mungkin merasa begitu, ada kedaruratan maka dia bisa maju sebagai presiden kembali itu. Tetapi konstitusi kan udah kasih sinyal bahwa tidak boleh lebih dari 2 kali. Jadi potensi Pak Jokowi untuk jadi 3 kali kalau terjadi kedaruratan juga dilarang konstitusi kan. Padahal wakil presiden memang ban serep kalau terjadi kedaruratan. Justru itu fungsinya. Jadi nggak mungkin secara konstitusi bahkan diiyakan itu. Karena itu artinya penyelundupan hukum. Nggak boleh begitu tuh, nunggu orang celaka baru dia naik lagi jadi presiden. Di situ antisipasi konstitusi kita. Ya. Nah, Oke, itu soal konstitusi. Kita bicara soal best practice. Itu pernah terjadi sebenarnya, dan itu juga terjadi di lingkungan PDIP. Kita ingatkan, memang levelnya bukan negara, levelnya itu wali kota. Anda pasti ingat namanya wali kota Surabaya dulu, Bambang Deha, yang dia kemudian mencalonkan diri sendiri kembali sebagai wakil wali kota, yang wali kotanya pada waktu Risma, yang jadi Risma kan anak buahnya dan dicalonkan jadi wali kota dengan harapan juga seperti itu, skenario yang di tengah jalan
Risma akan digantikan. Tapi ternyata itu skenario itu tidak berlaku. Orang sudah jadi duduk di kursi wali kota, nggak mungkin dia dengan sukarela menyerahkan kemudian jabatannya ke Bambang Dea. Begitu juga saya kira presidennya siapapun lah sekarang mesti katakan Pak Jokowi berpikir keras sekarang siapa yang cocok ya jadi presidennya yang nanti tengah jalan bisa kita gantikan. Itu juga best practice-nya nggak akan sudah menunjukkan itu gagal. Ya kita balikan aja pada prinsip demokrasi. Demokrasi intinya adalah sirkulasi elit. Jadi semakin cepat sirkulasi elit, semakin bagus demokrasi. Jadi kalau elitnya sirkulasi di antara mereka sendiri, itu bukan sirkulasi elit namanya. Itu artinya arogansi elit. Jadi nggak ada pergantian generasi di situ. Tertahan generasi yang seharusnya bisa potensi jadi wapres, tapi diduduki terus oleh Pak Jokowi itu. Kan itu intinya kan. Jadi sirkulasi kekuasaan itu harus dipercepat dan dibuat rutin, periodik. Bukan muter-muter di antara mereka tuh. Jadi poin ini juga Jokowi nggak paham apa yang disebut inti dari demokrasi, yaitu perputaran pergantian kepemimpinan, bukan mencari cara agar supaya tetap pemimpin walaupun dalam portofolio yang dangkal sebagai wapres. Itu hal yang ini nggak bisa diterangkan oleh ahli politik, dia hanya bisa diterangkan oleh ahli jiwa tuh. Agak awet. Tapi gini lah ya, saya kira kalau gitu apa dong, kan tadi sebelumnya Anda juga sudah memberikan nasihat pada Pak Jokowi. Nasihat apa dong kepada Pak Jokowi yang bisa Anda sampaikan, karena Pak Jokowi sendiri sudah bilang itu bukan dari saya, kok orang masih tetap tidak percaya. Ya bukan dari dia memang, tapi dia ucapkan itu sendiri. Kalau ada seorang tadi ahli jiwa bilang itu namanya sublimasi. Jadi dia alihkan, dia cari penyelamatan karena merasa terbebani secara moral yang sebetulnya awalnya dia nggak tahu bahwa dia akan dituntut pertanggungjawaban moral. Kenapa menghalangi demokrasi dengan masih ambisi? Lalu dia bilang itu bukan saya kok. Itu kayak anak kecil yang ketahuan ngambil 2 permen, lalu bilang enggak, saya nggak ngambil 2 permen, saya ngambil 3 kok. Nah gitu. Oke, tapi belajar dari pengalaman ya, dari kemarin ini kita yakin Ibu Mega pasti tidak akan tinggal diam. Ya, soal 3 periode, bagaimana Bu Megawati kencang jaga sampai amandemen pun dibatalkan soal membuat PPHN. Beliau mengorbankan mimpinya tentang buat PPHN itu gara-gara untuk menghalangi Pak Jokowi. Dan kemarin sebenarnya juga udah ada tanda-tanda lain, sebenarnya Bu Mega juga bertindak dengan melalui kadernya, yakni Yasona Lali, yang bagaimana mengesahkan pengurusan P3 yang baru. Ini kan pasti dalam rangka juga membubarkan KIB ini yang sekarang dianggap Bu Mega memang tidak konstitusional. Ya, Ibu Mega tentu sebagai orang yang paham konstitusi, dia juga politisi yang manuver, yang sampai KIB ini lolos, maka dia halangi dengan menyepak P3 dari situ tuh. Lalu tiba-tiba dalam 4 jam udah langsung keluar keputusan. 10 jam kalau nggak salah, saya ingat saya, bukan 4. 10 jam kalau ya 10 jam itu diumumkan, tapi sebetulnya 4 jam udah diketik selesai itu barang itu. Jadi terlihat persaingan terus antara Jokowi dan Ibu Mega. Nah, Ibu Mega pasti tersinggung juga dengan ide Wakil Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun Ibu Mega bahkan kalau Puan nggak bisa jadi presiden ya sebagai wakil, karena itu Puan diutus ke semua partai. Jadi gerakan Jokowi menjadi wakil presiden itu bagi Ibu Mega itu menghalangi Puan untuk jadi wakil presiden, kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi makin jengkel Ibu Mega. Masa jadi wakil presiden aja kader PDIP yang harusnya didukung Jokowi, dia mau ambil juga kursi wakil presiden. Jokowi ingin nyingkirkan Puan sebetulnya sebagai pesaing wakil presiden, begitu. Ya, repot ini, maju kena mundur kena ini Bung Rocky kalau udah begini posisinya. Yes, yang nggak boleh mundur adalah ide bahwa kompetisi harus dimulai dari nol dan kita biarkan semua orang itu bertanding tuh. Dan Anies ada di radar pertama itu. Kita undang Ganjar untuk juga ucapkan sesuatu. Jangan nunggu fatwa dan berkah dari Pak Jokowi aja. Pak Jokowi aja udah kehilangan legitimasi tuh. Ya. Oke. Tetap 0% Bung Rocky. Yes, ini intinya. Thank you. Ya.